Tadi soal ini coach, soal perombakan tim, kira-kira berapa persen yang dipertahankan? Terus pemain asing kan sudah tinggal 2 coach. Apakah ada perubahan atau apa? Sisanya ada perubahan atau apa? Ya, yang jelas itu nanti nunggu rilis dari manajemen, tapi yang jelas Bruno ke Yunani. Saya berkomunikasi sama dia sangat senang. Terima kasih kepada manajemen, pelatih dan teman karena dia bisa berkembang luar biasa. Bahkan dia menyampaikan saya cara main Persebaya ini lebih dia sukai ketika dia main di Korea. Dibanding dengan pemain waktu dia main di Korea, nggak tahu lupa di klub apa, tapi dia lebih suka dengan cara bermainnya Persebaya seperti itu. Tapi Bruno orang baik, anak baik, fighting spiritnya bagus, dia selalu total. Tetapi dia untuk musim depan dia menerima pinangan dari klub Yunani. Untuk Alise saya ya kita lihat nanti ya. Kayaknya dia mau merit, masih fokus main merit, nggak tahu. Tetapi yang jelas kemungkinan besar kalau Valpot sudah pasti mungkin pasti kita naturalisasi. Sebenarnya teman-teman Valpot kan nggak perlu nanya lagi. Mereka tidak ada nilai A, mereka kan nggak perlu ditanyakan lagi. Jadi masalah Valpot terus nggak perlu dibahas, sudah selesai. Ya kan, sudah selesai. Nah itu yang ke depan nanti, pokoknya secepatnya saya akan membantu tim ini juga. Nanti tanggal 9 itu saya mau tidak hanya pemain lokal tetapi pemain asing semua juga harus bergabung. Teman-teman sekalian, biar ini saya informasikan, jadi kecuali Marukawa dan Bruno plus Valpot, sekarang lagi ada proses yang terus berjalan. Mohon juga itu tidak diudik-udik, nanti ganggu proses itu. Soal pemain-pemain yang akan datang dan pergi, nanti official akan merilis secara resmi ya. Jadi mohon untuk jangan tanya-tanya yang pemain ini itu, kecuali Valpot dijawab, yang lainnya tidak dijawab. Mau nanya tentang Marcelino sih. Dari mana ini? Saya Devi dari Kumparan. Untuk Marcelino sendiri, apa sekarang ini udah mulai dilirik sama klub asing, dan dengar-dengar rumor katanya tentang Brilian Aldama ini mau join Persebaya, itu gimana tanggapan Coach? Marcel, saya belum tahu informasi, tapi yang jelas kontraknya Marcel masih sampai 2024 gimana? 2024 Marcelnya. Dan untuk sementara ini kita tidak terlalu membahas Marcel, biar Marcel dia fokus di timnas dulu ASEAN. Tapi saya setiap hari masih komunikasi melalui WA sama Marcel. Untuk yang lain-lainnya itu nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kasih Coach. Ya. Kapan menurut Jadi jawaban kan ini musim depan targetnya emang lebih bagus, artinya bongkar pasang pemain kan lebih banyak kemungkinan. Gimana Coach pembentuk, artinya kan the winning team yang biasanya Coach pakai tiap pertandingan kan selalu sama gitu. Besok gimana dengan banyaknya perubahan itu? Ya makanya nanti kita juga melihat pemain-pemain yang sudah datang. Tapi kalau kemarin sebenarnya itu justru komposisi berubah-ubah, nggak selalu tetap terbukti. Mereka banyak ke timnas, pemain timnas nggak datang, terus begitu timnas datang. Jadi seperti itu. Menurut saya sih yang terpenting bagaimana. Jadi begini, bagi saya pribadi untuk memahamkan pemain satu sama lain, untuk memahami konsep bermain yang saya berikan itu tidak hanya faktor masalah waktu saja. Ya faktor itu bukan masalah yang utama, bukan masalah yang tak penting. Ya meskipun memang waktu perlu, tapi itu bukan masalah utama. Paling utama adalah bagaimana seorang pelatih transfer knowledge kepada pemain, dan pemain itu memahami satu sama lain, dan pemain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelatih. Karena jujur aja di Persebaya ini semua pemain di Persebaya saya paksa harus mengikuti keinginan saya. Masalah taktikal, masalah yang lain-lainnya. Ya, kalau ada hal-hal yang prinsip mereka harus tidak bisa diotak-atik, tapi kalau hal-hal yang bisa ditoleransi saya pasti toleransi. Jadi kapan kita itu pelatih itu menjadi tangan besi, kapan pelatih itu menjadi teman jadi yang lain. Tetapi kalau masalah taktikal kita harus tangan besi. Tidak boleh pemain satu pun yang keluar dari taktikal yang diinginkan seorang pelatih. Seperti itu Mas. Ya, Mas.
Vicky Juliana. Iya masih. Coach, pelatih sudah, terus asisten pelatih apa ada perubahan apa Oh, semuanya sudah? Iya, lupa tadi ya. Nggak lupa Pak Rahman, sampai saja. Untuk asisten pelatih semua stay, semua tetap ya. Aduh, kenapa? Lu Nggak apa-apa. Geu apa yang ngaku? Ada mau dibawa ke Gil. Saya sampaikan pelatihnya semua tetap, tidak ada satupun yang berubah. Ya itu tadi alhamdulillah kami sangat support, sangat para asisten ini sangat membantu saya sekali. Ya, jadi kalau ada yang tanya masalah coaching staff, semua stay. Ya, langsung. Ya, Coach, masalah tim lagi awal 2021 Coach tadi bilang pemain asing yang kami rekrut belum pernah main di Indonesia. Untuk musim depan bagaimana? Yang kedua tentang di luar banyak itu yang mengatakan akan ada manajer baru, mungkin Pak Ram nanti jawab. Apakah benar ada manajer baru? Ya, nggak jawab. Untuk pemain asing besok, saya melihat perkembangannya. Bisa aja ada pemain yang sudah pernah main di sini, asalkan memenuhi selera saya. Yang kedua juga saya tidak anti kepada pemain yang sudah pernah main di Indonesia, enggak, asalkan dengan kalau selama ini saya lebih suka pemain yang baru karena saya kepingin pemain-pemain ini saya datangkan bisa berkembang, bisa menjadi sesuatu yang muncul baru seperti pemain-pemain kayak Bruno gitu kan, ya spektakuler, pertama kali datang di Indonesia meledak. Dan saya sampaikan ketika pemain asing terutama Bruno sama Taisi Marukawa ini datang, saya jadi bicara cuma satu, saya sampaikan, kamu percaya saya, kamu akan meledak di Indonesia. Dan alhamdulillah itu terbukti. Mudah-mudahan ini nanti pemain-pemain asing yang akan kami datangkan ini juga akan meledak juga, mudah-mudahan. Seperti itu. Berarti baru ya? Dari pernyataan yang terakhir itu baru berarti pemain asingnya? Kan tadi sudah sampaikan, saya tidak alergi dengan pemain asing yang pernah datang di Indonesia, tetapi harus sesuai dengan selera saya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Iya, Mas. Manajer. Sekalian. Terakhir tadi. Iya. Ya, saya. Coach, tertarik nggak sih mengambil pemain-pemain dari Asia Timur, karena beberapa tim di Indonesia itu sekarang mulai melirik dari Asia Timur seperti Cina, Korea atau India itu melu di India. enggak Bagi saya tidak pernah fanatik pemain itu dari mana. Kalau yang terpenting bagaimana pemain ini menurut pengamatan saya dia masuk sebagai kriteria saya jangan mau dari mana pun, dari mana aja, asalkan menurut saya dia bagus akan saya ambil. Jadi tidak ada satu khusus fanatik yang saya mengambil pemain dari mana, seperti itu. Oke teman-teman sekalian ya. Yang terakhir pertanyaan dari Mas Bimo soal manajer baru. Nanti tunggu rilis, sekaligus nanti ada press con khusus manajer dengan teman-teman. Oke? Baru berarti? Ya, nanti manajer nanti yang kita datangkan bisa stok lama atau stok baru nanti ada ya. Ya. Ya nanti kita lihat. Jadi teman-teman sekalian, tindak lanjut dari Kotaji nanti pertengahan puasa ini kita akan bikin untuk mengumpulkan pemain-pemain muda dari internal maupun dari beberapa pemain muda Persebaya yang saat ini dipinjamkan di beberapa klub. Ada yang di Liga 3 kemarin, ada di Liga 2, jadi mereka akan kita panggil lagi. Nanti Kotaji akan melihat langsung mana-mana yang akan bisa diproyeksikan untuk musim depan. Jadi itu bagian dari komitmen untuk terus menerus regenerasi, dan kalau nggak salah dulu Kotaji juga menyampaikan visi 2024 aja. Jadi tim ini akan banyak didominasi oleh produk-produk dari internal Persebaya, produk-produk dari Persebaya. Karena itu tadi kaitannya dengan tadi garis besar disampaikan mencetak juara. Jadi tidak sekedar untuk merebut juara. Saya kira itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian kehadirannya pada siang hari ini, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.